Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ratna Wulandari, perwakilan kelompok kewirausahaan, anggotanya ada Anissa Usmatima dan Stefani. Di sini kami akan mewawancarai satu owner brand Goods Farmer untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sebelumnya, boleh kita kenalan dulu sama ownernya. Namanya siapa, Kak? Oke, nama saya Muhammad Firjiandra. Saya dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Manajemen semester 2. Oke, kakak ini salah satu owner dari brand Goods Farmer ya, Kak? Iya, benar sekali. Oke. Kakak, karena kakak ini adalah owner dari Goods Farmer, bagaimana sih perjalanan awal membangun Goods Farmer ini? Apakah ini memang cita-cita kakak dan ini tujuan kakak untuk menseriusi di bidang Goods Farmer ini? Gimana sih, Kak, perjalanan awalnya? Oke, perjalanan awal saya ngebangun bisnis ini tuh awalnya saya bangun dari kelas 11 SMA. Yang dulunya saya ngejual kayak barang-barang bekas, baju yang bekas layak pakai. Kalau zaman sekarang tuh istilahnya kayak thrifting atau reloved gitu ya. Nah, dari situ saya sempat off juga 2 tahun karena keterbatasan saya menggunakan HP Android di pesantren. Jadi setelah saya off 2 tahun itu, tiba-tiba kan ada pandemi corona kayak gitu ya, pandemi corona, liburan. Saya pengen liburan saya tuh kayak produktif, ya sangat produktif. Jadi saya mulai membangun lagi nih bisnis saya, tetapi beda sama yang sebelumnya. Yang sebelumnya saya kayak menjual baju-baju bekas, kayak thrifting itu, saya memberanikan diri buat ngebangun brand gitu, bikin produksian sendiri dan desain saya sendiri. Oh, pakai brand sendiri, Iya, bukan ngambil-ngambil dari orang. Bukan. Oke, terus nextnya gimana kita? Setelah pakai brand sendiri, desain sendiri, untuk produksi sendiri, selanjutnya gimana perjalanannya? Selanjutnya situ saya awalnya bikin produk di limit 24 pieces dulu. Lalu saya bikin video konten kreator gitu dan saya upload ke sosial media dan alhamdulillahnya di situ booming gitu. Rame kayak ya, Kak? Iya, rame, viral. Jadi beberapa ribu orang yang menonton di video itu, lalu banyak yang stalking dari situ, langsung pada follow juga. Jadi sosmednya brand kakak ini udah mulai Iya, ramai dari bener. situ. Oke. Awalnya dari situ. Oke, dari cerita yang kakak sudah sampaikan gitu ya tadi, awal modal usahanya berapa sih, Kak, dan dari mana? Awal modal usaha waktu itu tuh saya memberanikan diri buat pakai tabungan saya sekitar 3 juta ke bawah gitu. Saya berani ngambil resiko dan mulai ngedesain, mulai ininya produksi dan lain-lain itu dari tabungan saya sendiri. Oke, jadi dari tabungan kakak dan dimulai dari 3 juta aja Iya, nih ya, Kak? dimulai dari Bisa 3 juta. Bisa bikin brand sendiri. Bener banget. Oke. Goods Farmer ini kan nama yang kakak pilih untuk jadi nama brand kakak nih. Iya. Artinya sebenarnya apa sih, Kak, Goods Farmer itu? Arti dari Goods Farmer itu dulu kan saya ngejual barang-barang bekas gitu ya. Artinya tuh Goods Farmer itu barang bekas. Oke. Dan kenapa saya nggak ngerubah nih? Saya kan buat desain baru dan produksian baru gitu ya, bukan Jadi barang bukan bekas thrifting lagi ya, Iya, Kak? bukan Tapi thrifting namanya lagi. kenapa tetap itu tuh, Kak? Karena saya pakai nama itu, kayak nama itu udah mulai terkenal banyak di kalangan teman-teman saya. Jadi kalau saya buat ngerubah, kayaknya enggak dulu deh, mending dilanjut aja kayak gitu. Jadi walaupun artinya barang bekas tapi tetap dipakai Iya, untuk tetap produksi dipakai. Oke. Ngobrol-ngobrol soal fashion brand ya, Kak. Kan Goods Farmer ini baju, topi dan lain-lain gitu ya, Iya. Kak. Kan sudah banyak banget nih brand fashion yang bertebaran di mana-mana. Sekarang semua orang bisa membuat brand. Apa sih yang bisa ngebedain antara Goods Farmer dan brand-brand lain? Yang bisa membedakan Goods Farmer mungkin dari desainnya kali ya. Desainnya berbeda dengan baju-baju umumnya gitu, kayak gambar-gambar animasi mungkin berbeda karena Goods Farmer sendiri memakai seperti font-font yang metal tapi tidak terlalu metal gitu loh. Oke, dark side. Iya, dark side kayak gitu. Jadi nggak terlalu ini. Jadi bisa semua kalangan perempuan atau laki-laki masih bisa menggunakan baju dari Goods Farmer itu. Oke. Berarti tema dari si Goods Farmer ini desainnya metal. Iya, ya, Kak? metal kayak Oke, gitu. tapi tetap bisa dipakai perempuan ataupun laki-laki. Benar. Oke. Untuk metode promosi kakak nih yang digunain apa aja sih sampai Goods Farmer ini? Saya lihat-lihat gitu ya, Kak, di Instagramnya itu cepat sold out gitu. Gimana sih, Kak, cara mempromosikannya? Cara mempromosikannya ini jangan ini ya. Yang pertama tuh mempromosikan dari dibuat oleh kita sendiri gitu. Oke. Kayak bikin video produk sama kita sendiri, terus upload di sosial media, Instagram atau TikTok. Dan juga tambahan-tambahan yang bikin bermanfaat banget itu kayak endorse gitu ya, endorse, terus
model juga, kasih produk ke model dan mereka photoshoot kayak gitu Kak. Dengan cara-cara kayak gitu ya Kak. Iya. Berarti untuk photoshoot atau kita tampilkan di Instagram tuh untuk dipakai model sendiri tuh perlu ya Kak? Iya, perlu banget karena Agar bisa orang lain menaikkan juga bisa brand lihat kita ya. juga. Oke. Endorse itu sebaiknya kayak gimana sih Kak? Kita pilih sesuai passionnya sama si artis itu dengan brand kita atau bisa bebas? Oh, kalau bebas sih enggak ya. Saya tuh ngelihat endorse tuh jadi di konten dianya gitu. Oke, Jadi passionnya juga ya Kak? iya, fashionnya juga, nggak sembarang kita nge-endorse sana sini kan, itu bakal sayang juga. Kita harus ngambil endorse tuh yang ini cocok buat produk kita gitu. Jadi Oke, nggak oke. sembarangan lah intinya. Jadi target pasarnya tepat ya Kak? Iya, target pasarnya juga tepat. Oke. Kalau boleh tahu berapa sih yang Kak Firji dapat nih setiap misalkan setiap rilis hoodie atau setiap rilis t-shirt itu satu kali rilis itu Kakak bisa dapat berapa sih? Omsetnya ya dari satu kali rilis tuh sekitar lumayan di 6 atau 5 jutaan per rilisnya itu per produknya. Oke. Iya. Lumayan juga ya Kak Iya. untuk kantong-kantong mahasiswa ini Bener membantu banget. untuk sehari-hari. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak Firji kan dari mahasiswa juga, Iya. Kak Firji juga sebagai pengusaha owner brand juga. Gimana sih Kak cara memanage waktunya? Cara memanage waktunya, kalau saya sendiri tuh kuliah masih, karena saya masih semester 2 ya, jadi banyak waktu banget yang bisa dipakai dan digunakan buat kayak riset Busformer atau ini gimana nih mikirin buat kedepannya desainnya mau apa. Itu tuh kuliah cuma kayak 3 jam dan masih banyak banget waktu yang buat dipakai gitu kayak gitu. Oke. Berarti jadi karena Kakak masih semester 2 nih, masih bisa waktu Iya, luang ya Kak ya? masih bisa banyak waktu Oke. luang. Untuk memikirkan gimana sih nanti Bener. Busformer ke depannya. Oke. Kalau begitu untuk jangka waktu pembuatannya biasanya berapa waktu sih Kak dari mulai produksi sampai Jangka. rilis gitu? Oke. Jangka waktu mungkin dari konveksi 2 atau sampai 3 mingguan ya, satu produk jadi itu, dan ditambah-tambah kayak photoshootnya, nyari model dan lain mungkin sebulan gitu. Kita harus prepare sebulan ke depannya buat mau kemana nih, kita mau produksi kemana nih, modelnya mau pakai siapa nih. Jadi waktunya juga gak terbengkalai gitu, kita harus intinya udah ada tujuan. Oke. 1 bulan juga cukup ya Iya, Kak ya? 1 bulan cukup. Oke. Kakak timnya ada siapa aja sih di dalam tim itu? Apakah kakak sendiri atau kakak desain sendiri atau ada desainer? Oke, jadi Busformer itu ada satu tim dan isinya tuh 3 orang. Yang pertama tuh saya, ownernya, dan kedua ada saudara saya, dan satu lagi ada teman saudara saya yaitu desain. Pembagian ininya saya tuh lebih kayak turut ke lapangan gitu, kayak nganter paket buat photoshoot, edit shoot gitu. Terus saudara saya ini dia ngaturnya kayak ngatur keuangan, ngatur endorsement, mau ke siapa. Jadi dia yang nyampainya gitu. Dan satu lagi ini ada teman saya yaitu desainer juga, dia khusus buat ngedesain produk saya. Oke. Jadi desain bukan kakak ngedesain sendiri ya, Iya, tapi ada bukan, desain ada juga. desain. Oke. Harapan kakak nih untuk kedepannya Busformer maunya seperti apa sih Kak? Harapan saya tuh intinya pengen Busformer tuh gede ya, karena Amin. pengen mengembangin banget lokal brand gitu yang gak dipandang jelek oleh sebelah mata kayak orang-orang. Misalkan lokal brand jelek nih kayak gini, kampungan Sampai desainnya, nggak mau pakai ya Kak? iya sampai gak mau pakai, dan saya nggak mau itu. Saya pengen nunjukin gitu bahwa lokal brand itu nggak bakal kalah keren gitu yang dari luar juga, pastinya masih bisa bersaing gitu ya. Terus juga semoga aja Busformer itu menjadi brand di Indonesia maupun internasional. Amin. Agar bisa berkembang lagi gitu. Oke, Karena semoga lancar cita-cita terus ya, saya Kak. juga jadi pengusaha jadi brand Oke. ini. Semoga Busformer memang ada harapan untuk kedepannya Iya, tetap amin. lancar ya Kak, bisa jadi brand terbesar, salah satu brand terbesar di Indonesia maupun bisa ke manca internasional. Iya. Oke, saya lihat di kayak sosial media TikTok itu Kak, Busformer ini banyak sekali menginspirasi orang-orang gitu untuk membuat brand juga gitu Kak. Gimana sih tips and trick nih buat mereka yang mau membuat brand gitu? Apakah harus mereka nabung dulu, uangnya harus puluhan juta dulu untuk memulai brand, atau dimulai aja dulu dan ditata gimana nih ke depannya? Iya. Sebenarnya nggak butuh sih kayak buat awal banget gitu. Yang pertama kita harus berani ngambil resiko ya. Kita harus niatin dulu, dan mungkin jangan sembarangan kita buka bisnis
kita harus ngeliat passion kita dulu, passionnya dari mana, biar kita semangat menjalaninya. Jangan ngikutin orang ya. Iya, jangan ngikutin orang. Terus untuk modal itu di 1 atau 2 juta itu udah cukup banget. Menurut saya udah cukup banget karena saya dulu aja masih di 3 juta itu masih Bisa lebih jalan ya, ya, sampai masih bisa sekarang. jalan sampai sekarang. Intinya jangan takut aja, kita harus mengambil resiko kalau kita benar-benar mau sukses. Oke, berani mulai aja Iya, ya Kak. berani dulu. Oke, makasih banyak Kak Fitri Oh, iya. udah luangin waktunya untuk wawancara sama kita. Sekian wawancara yang udah kita lakukan tadi, semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.